Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyi lagu nasional. Silakan Dirijen untuk maju. Yang lainnya bisa berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Dewi cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kelas 9C yang dipanggil, angkat tangan dan bilang ada. Afinka, Agustian, Alberta, Amelia, Ana, Aprilia, Arjuna, Bincar, Cantika, Nadine, Najwa, Nelly, Izin, kemana? Jambore, Nina. Anak-anak, kalian masih ingat enggak kesepakatan kelas kita? Masih, apa aja? Yang pertama jaga ketertiban, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kebersihan. Terus kalau bawa HP ditaruh di dalam tas, kecuali kalau memang Bapak Ibu guru meminta untuk menggunakan HP pada saat pembelajaran. Kita ice breaking dulu ya, agar suasananya mencair, tidak tegang. Let's get the beat. Oke. Beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3, beat 3. Tepuk tangan. Oke, Bu Dewi punya tebakan. Ini nanti yang bisa angkat tangan. Apa ini angkat tangan, Vera? Udang rebus. Kita cek. Wah, betul. Selanjutnya, Pamela. Iga bakar. Wah, betul sekali. Selanjutnya terakhir, angkat tangan. Ipul. Tenaga listrik, betul enggak ya? Tenaga listrik, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bola. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep luas permukaan bangun ruang sisi lengkung atau bola. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bola. Nah, sebelum ke pembelajaran, kalian masih ingat enggak pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Ini betul. Kita belajar tentang unsur-unsur bola dan contoh bola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bu Dewi sudah bawa. Kira-kira unsur-unsur bola apa saja? Yuk angkat tangan. Ada sisinya. Di dalamnya berarti ada apa? Angkat tangan yuk. Silakan. Diameter boleh. Apalagi? Jari-jari, Pamela. Titik pusat, betul sekali. Kalau jari-jari itu lambangnya R. Kalau diameter lambangnya D. Titik pusat itu berarti berada di dalam. Titik pusatnya dari sebuah bola. Sekarang, contoh bola dalam kehidupan nyata. Angkat tangan. Nadine. Semangka boleh. Yang lain. Silakan Rizky. Bumi, apalagi? Vera. Jam kira-kira bola apa bukan? Bukan, karena jam itu dua dimensi. Bentuknya apa tuh?
lingkaran. Sedangkan kalau bola berbentuk berapa dimensi? 3 dimensi. Jadi harus bisa membedakan. Bagaimana kalian menghitung luas selimut bola atau luas permukaan bola. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu. Nah, manfaat mempelajari ini apa, Bu? Manfaatnya ada di slide yang sudah Bu Dewi tayangkan. Di sini ada beberapa manfaat yang Bu Dewi tuliskan. Yang pertama dari bidang industri, menghitung bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi bola untuk olahraga. Jadi, tahu nanti kalau di industri itu bahannya dibutuhkan berapa, harganya berapa yang dibutuhkan, seperti itu. Yang kedua, di bidang kedokteran atau biologi, untuk mengukur permukaan organ atau sel seperti paru-paru atau sel darah merah yang berbentuk mendekati bola. Jadi di dalam tubuh manusia itu pasti ada organ-organ yang bentuknya itu menyerupai bola. Jadi seperti itu di bidang kedokteran biologi. Yang ketiga ada di bidang teknik dalam pembuatan tangki gas, pipa, tandon air, dan wadah lainnya. Jadi dalam pembuatan itu pasti akan diketahui kalau sudah mengetahui luas permukaan. Dalam ilmu fisika dan astronomi, untuk menghitung radiasi dan medan elektromagnetik di sekitar benda berbentuk bola, seperti planet atau bintang. Jadi menghitung radiasi antara benda-benda yang berbentuk bola, contohnya planet, dan manfaat yang lainnya itu masih banyak lagi. Kalau kalian nanti pengen tahu manfaatnya, kalian bisa lihat di Google, ada di buku, sumber bacaan juga ada. Jadi banyak-banyak literasi, seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Dewi kasih waktu 2 menit, silakan untuk mengelompokkan diri ya sesuai dengan kelompoknya. Ingat, tanpa suara, jaga ketertiban dan jaga kedisiplinan. Kelompoknya seperti pada layar. Untuk tempatnya, kelompok 1 berada di sini ya. Kelompok 2 berarti berada di tengah. Kelompok 3 berada di kirinya Bu Dewi. Kelompok 4 berarti di kanannya Bu Dewi yang belakang. Kelompok 5 di tengah, belakang. Kelompok 6 berarti ada di kirinya Bu Dewi yang belakang. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Oke, Bu Dewi absen dulu. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, bagus sekali. Berarti sudah bergabung dengan teman satu kelompok ya. Jadi ini nanti ada orientasi masalah. Jadi ada video di mana kalian nanti ditugaskan untuk mencatat poin-poin yang ada di dalam video. Dan nanti akan kita diskusikan secara klasikal hasilnya itu bagaimana. Setelah itu, langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik atau pembagian LKPD. Nah, di sini kalian nanti harus menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di LKPD. Yang ketiga, membantu penyelidikan. Ini nanti Bu Dewi akan membantu proses kalian menyelesaikan LKPD itu nanti. Seperti itu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi, kalian nanti diminta untuk menyelesaikan karya sebelum dipresentasikan di sini. Evaluasi hasil presentasi diskusi klasikal seperti itu. Nah, teknisnya ini nanti karena setiap kelompok itu mempunyai LKPD yang berbeda, jadi diskusikan dengan teman satu kelompok seperti itu. Jadi nanti ada 3 kelompok ya, yaitu kelompok awal berkembang, kelompok berkembang, dan kelompok mahir awal berkembang. Untuk kelompok mahir awal berkembang, sebelum bertanya ke Bu Dewi, tolong diskusikan dengan teman satu kelompok. Jadi diusahakan menjadi tutor sebaya. Untuk kelompok berkembang, jadi nanti dilihat, sebelum bertanya ke Bu Dewi, usahakan tanya dulu ke ketiga temannya. Kira-kira ada kesulitan apa tidak? Kalau ada kesulitan baru bertanya kepada Bu Dewi. Untuk kelompok awal berkembang, silakan bertanya dulu kepada teman satu kelompoknya.
Kira-kira kalau memang benar-benar kesulitan, jadi silakan bertanya kepada Bu Dewi. Ini nanti Bu Dewi akan membantu penyelidikan, jadi Bu Dewi muter dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk prosesnya? Tidak ya? Nah, untuk waktunya Bu, untuk waktu pengerjaan dari orientasi masalah sampai dengan mengembangkan hasil karya ini nanti, Bu Dewi kasih waktu sekitar 30 menit maksimal. Jadi 25 menit digunakan sampai dengan ini membantu penyelidikan. Selesai 5 menit yang terakhir digunakan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seperti itu. Oke? Sekarang akan Bu Dewi bagikan terlebih dahulu LKPD. Jadi setiap satu kelompok perwakilan untuk maju. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan untuk alat-alatnya disiapkan seperti gunting, cutter, double tip ya. Sekarang perhatikan ke layar karena kita ada orientasi masalah atau video tentang masalah dari luas permukaan bola. Silakan kalian untuk mencatat poin-poin dari video tersebut. Silakan diperhatikan. Cerita Bu Ani. Bagaimana progres rumah saya, Pak? 95% Bu Ani. Kurang tandon penampung air, Bu. Oh, yang begini ya, Pak. Ya sudah, saya ke toko bangunan dulu ya, Pak. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, Mbak. Apa ada tandon air ya? Wah, kebetulan Bu, tandon air yang biasa sudah habis. Yang tersisa tinggal tandon berbentuk bulat. Saya lihat dulu, Mbak. Ini, Bu. Bu Ani memeriksa tandon bulat yang ditawarkan oleh Bu Ida. Meski bentuknya berbeda dari yang biasa, Bu Ani setuju untuk membelinya. Akan tetapi, tandon air yang dibeli belum dicat bagian luarnya. Menurut penjaga toko, biaya pengecatan per meter persegi adalah Rp2.000. Berapa biaya yang harus saya keluarkan ya? Yuk, bantu Bu Ani. Silahkan kalian melanjutkan untuk pengerjaan LKPD. Boleh dipisah-pisah ya LKPD-nya, jadi biar cepat waktu pekerjaannya. Jika ingin bertanya, tolong angkat tangan ya. Usahakan 3 nomor yang ada di LKPD itu diselesaikan, akan tetapi nanti yang dipresentasikan hanya 1 nomor saja. Jelas ya? Dipotong sesuai dengan kebutuhan. Dipotong sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kelompok 2 ini nanti yang ditutupi berarti tutup bagian isi jeruk ini. Ya, yang luar. Berarti dua jeruk. Ini sama ini. Itu ya. Dari lingkaran yang sudah dibuat. Tuh. Andi membeli sebuah globe bola dunia yang memiliki diameter. D itu apa? Diameter itu D, ya kan? Sesuai dengan contoh yang ada di bahan bacaan. Di situ ada. Dewi ngasih contoh soal. Nah, silakan dicoba. Terus, dia berencana melapisi seluruh permukaan globe dengan plastik pelindung.
berapa luas plastik yang diperlukan untuk melapisi seluruh permukaan globe? Iya, berarti yang dicari luas permukaan bola. Iya, sama dengan nomor 1. Kecuali yang diketahui ada diameter, berarti harus dicari apanya dulu? Jari-jarinya dulu, betul. Hasil jawaban, ya, hasil jawaban sesuai dengan kelompok. Untuk kelompok 1 berarti jawaban nomor 1 ditempelkan di karton hitam. Kelompok 2 berarti jawaban nomor 2 yang ditempelkan di karton hitam. Untuk kelompok 3 berarti jawaban nomor 3 yang ditempelkan di karton hitam. Kelompok 4 sama dengan kelompok 1, berarti nomor 1 yang ditempelkan di karton hitam yang nanti akan dipresentasikan. Kelompok 5 berarti sama dengan kelompok 2 yang ditempelkan di karton hitam adalah nomor 2. Dan kelompok 6 itu adalah soal dan jawaban nomor 3 sama dengan kelompok 3. Jelas? Untuk yang akan dipresentasikan nanti jelas ya? Oke. Lagi ya, masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5 masih ya? Kita coba cek, berarti semua alat-alat itu ditaruh di atas meja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Sekarang Bu Dewi pakai aplikasi Random Name Picker untuk presentasi. Kira-kira yang presentasi pertama kelompok berapa ya? Di spin terlebih dahulu. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan untuk maju. Bisa dimulai. Hasilnya di bawah. Soal sudah siap. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Jayapardita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Andi membeli sebuah globe atau bola dunia yang memiliki diameter 40 cm. Dia berencana melapisi seluruh permukaan globe dengan plastik pelindung. Berapa luas plastik yang diperlukan untuk melapisi seluruh permukaan globe tersebut? Diketahui, diameter 40 cm yang ditanya adalah luas plastik yang dibutuhkan. Jawab, 4V kali R kuadrat. Untuk mengetahui jari-jari, kita harus membagi diameter terlebih dahulu. Jadi diameter dibagi 2, hasilnya adalah 20 cm. 4 kali 3,14 kali 20 kali 20 hasilnya adalah 5024 cm persegi. Jadi luas plastik yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh permukaan globe adalah 5024 cm persegi. Untuk hasil penemuannya bagaimana? Luas permukaan setengah kulit jeruk adalah 2 kali luas lingkaran. Luas permukaan semua kulit jeruk adalah 4 kali luas lingkaran. Luas permukaan bola 4 kali luas lingkaran. Luas permukaan bola 4 kali V kali R2. Luas permukaan setengah bola padat 3 kali luas lingkaran. Oke, bisa ditunjukkan hasil dari kelompoknya? Ya. Oke, silakan mungkin dari jawaban kelompok 2 ada yang ingin menanggapi. Silakan kelompok 5, bagaimana? Bagaimana?
Oke, sama berarti ya, sama persis sampai dengan hasil akhir 5024 cm persegi. Sama persis. Baiklah. Terima kasih kelompok 2, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 6, silakan untuk kelompok 6. Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Luas setengah kulit jeruk sama dengan 2 kali luas lingkaran. Luas permukaan seluruh kulit jeruk sama dengan 4 kali luas lingkaran. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi r kuadrat. Luas permukaan setengah bola sama dengan 3 kali luas lingkaran. Luas permukaan 3/4 bola padat sama dengan 4 luas kali lingkaran. Oke, untuk soalnya Pertanyaan juga disebut. dibaca. Fani membeli sebuah semangka. Setelah itu Fani dan adiknya memakan tepat setengah dari semangka tersebut. Setelah dirasa kekenyangan, Fani berniat untuk membungkus plastik setengah dari semangka tersebut agar dapat dimakan esok hari. Berapa biaya yang dibutuhkan jika diameter semangka sama dengan 20 cm dan biaya per cm persegi Rp20? Bagaimana hasilnya? Terlebih dahulu dicari luas permukaannya. Ya, yang ditanya berarti luas permukaannya. 3 kali pi kali r kuadrat sama dengan 3 kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 942 cm kuadrat. Ya, berarti biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan 942 dikali 20 sama dengan 18.840 rupiah. Rp18.840. Bisa ditunjukkan untuk hasil penemuannya dari kelompok 6? Oke, hasil penemuannya dari kelompok 6 adalah seperti di depan ini ya. Jadi ada berapa bagian ini yang tertutupi? Ada 2 sisi, yaitu di dalamnya sama yang di luar. Tuh. Ada berapa lingkaran ini tadi yang memenuhi? 3. Ada 3 lingkaran, berarti sama dengan dari soal, ya kan? Ya. Soal. Sudah dari kelompok 6? Sudah. Oke. Silakan, mungkin ada yang menanggapi. Silakan. Kelompok 3. Iya. Sama ya, sama. Berarti biaya yang diperlukan untuk membungkus semangka itu tadi adalah ya Rp18.840. Jadi yang di sini mungkin ada tambahan hasil akhir atau kesimpulan. Oke, terima kasih. Berarti ada tambahan ya. Jadi ini nanti harus ditulis kesimpulannya jadi seperti itu. Bisa diterima dari kelompok 6? Bisa. Bisa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup ya? Oke, boleh ditutup kelompok 6? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya, anak-anak, karena kan kita tadi sudah mempelajari dari awal ya, dari LKPD kalian. Setelah itu kita mengetahui masalah Bu Ani. Kalian masih ingat kan masalah Bu Ani tadi? Yang nggak ingat dibuka dulu catatannya yang di depan tadi. Dibuka dulu, silakan dibuka dulu. Sekarang kita simpulkan, ya. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa luas permukaan bola. Luas permukaan bola dari percobaan ini tadi berarti ada berapa lingkaran yang ditutupi dalam satu bola? Ada 4, berarti 4 kali luas lingkaran. Berarti luas lingkaran masih ingat rumusnya? Apa? Pi R kuadrat, berarti 4 kali Pi R kuadrat.
kuadrat. Nah, kalau bolanya itu semangka. Yang nomor 3 tadi berarti kelompok 3 sama kelompok 6 ya kan yang mempresentasikan. Semangkanya dibelah jadi 2. Seperti LKPD kalian kalau jeruknya dibelah jadi 2. Kira-kira untuk menutupi bagian isi sama kulitnya itu tadi butuh berapa lingkaran? 3 lingkaran, berarti luas permukaan setengah bola padat. Setengah bola padat, jadi kan itu tadi padat kan? Itu berarti 3 kali luas lingkaran, berarti 3 kali pi r kuadrat. Nah, sekarang kita kembali ke masalah Bu Ani. Masalah Bu Ani tadi kenapa? Masalah Bu Ani tadi membeli cat atau membeli cat tadi biayanya kira-kira berapa gitu ya. Beli cat berarti kira-kira caranya kayak gimana untuk membantu Bu Ani tadi? Betul, cari luas permukaan apa? Tandon, dari luas permukaan tandon. Setelah itu dikalikan dengan biaya per meter atau biaya pengecatan per meter. Dari pembelajaran hari ini tadi ada yang ditanyakan? Boten. Oke, sekarang Bu Dewi ingin melakukan refleksi sekaligus asesmen formatif. Silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Untuk linknya akan Bu Dewi kirimkan di WA grup kelas ya. Yang punya aplikasi Quizzes berarti kodenya bisa langsung dituliskan. Kalau tidak berarti lewat WhatsApp grup kelas 9C. Nah, tunggu sebentar ya. Nih, 449925. Atau saya kirim ke grup kelas. Sudah bisa masuk semua ya? Sampun. Oke, sekarang kita mulai. Yuk, banyak yang sudah berjalan. Sudah selesai semua? Sudah ya, Bu Dewi akhiri ya. Ini siapa tadi yang jadi juara berarti? Pamela, April, Cici. Nah, di sini sudah ada semua ya. Peringkatnya bisa kalian lihat di HP masing-masing. Oke, pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Mengasihkan? Mengasihkan, alhamdulillah. Nah, ini nanti untuk penugasan akan Bu Dewi kirimkan di link grup kelas lagi melalui aplikasi Quizzes. Seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai volume bola. Alat-alat yang perlu dibawa apa, Bu? Alat-alat yang perlu dibawa nanti akan Bu Dewi tuliskan lagi di grup kelas masing-masing. Seperti itu. Jadi kalian setiap kelompok juga harus menyiapkan alat-alat tersebut. Tolong setiap hari kalian harus belajar. Karena apa? Belajar itu adalah kunci kesuksesan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Dewi tutup? Boten. Oke, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruang.
Nah.